Shalom, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih. Di dalam kasih Kristus kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak, Ibu, saudaraku? Tentu semuanya sehat. Puji Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berbicara khusus tentang duri dalam daging. Apakah itu? Kita akan membahasnya. Dengarkan baik-baik. Setiap proses dalam video ini, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10, saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, saudaraku yang mendengar channel saya hari ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi kuasa duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi apa jawab Tuhan kepadaku? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam segala kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat satu perikop di sana, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Paulus adalah rasul yang boleh dikata dipakai Tuhan sungguh luar biasa, memiliki banyak talenta, diberikan hikmat, karunia untuk mengabarkan kabar baik. Bapak, Ibu, di dalam statementnya dia mengatakan ada duri dalam daging. Kira-kira di dalam benak kita, apa itu duri dalam daging? Seringkali sempat membuat kita menjadi agak bingung. Kira-kira apa itu duri dalam daging? Gitu ya Bapak, Ibu ya. Ayat ini sering menimbulkan banyak kebingungan di banyak orang Kristen. Kerancuan ini semakin diperjelas dengan kebiasaan beberapa orang Kristen dengan mudah mengatakan duri dalam daging tertentu dalam kehidupan mereka. Jadi, apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Kita akan membahasnya. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa duri dalam daging dan utusan iblis itu 2 hal yang sama artinya. Utusan iblis itu merupakan penjelasan terhadap duri dalam daging tersebut. Walaupun sebuah penjelasan yang diberikan untuk menjelaskan tampaknya tidak dapat menyelesaikan setiap kemelut yang dihadapinya. Banyak orang dalam taraf tertentu penjelasan ini justru menambah rumit persoalan. Kira-kira siapa yang menaruh duri di dalam daging? Apakah iblis ataukah Allah? Mari kita akan mempelajari dengan seksama tentunya. Dan mengapa tujuan pemberian duri dalam daging justru positif sifatnya? Di dalam 2 Korintus pasal 12 yang kita baca dalam satu perikop tadi, walaupun saya tidak membacanya 1 sampai 6, saya ambil 7 sampai 12. Para penafsir memberikan jawaban yang berbeda terhadap kasus di atas. Ada banyak tafsiran tentunya ya Bapak, Ibu, saudaraku. Sebagian menganggap duri dalam daging adalah penyakit atau keadaan fisik yang melemah. Paulus terlihat lemah. Pandangan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keterangan di dalam
daging yang ditafsir secara hurufiah, secara letterlek, Bapak Ibu. Rujukan pada tubuh secara fisik. Pada umumnya menebak ini adalah penyakit mata yang dialami Paulus dalam Galatia 6 pasal 11. Sebagian menduga kelemahan fisik Paulus yang tidak menarik di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ke 3. Walaupun pandangan di atas pernah sempat populer, tetapi ada beberapa kelemahan yang mendasar di dalam setiap tafsiran mereka. Dalam konteks 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 12 sama sekali tidak menyinggung tentang penyakit dan kelemahan fisik Rasul Paulus. Beberapa teks dipakai sebagai argumen pun tidak konklusif mengarah pada penyakit atau kelemahan fisik, penyakit mata dan kelemahan fisik seperti yang diungkapkan para penafsir yang di atas. Bapak Ibu, kita sebaiknya memahami duri dalam daging ini bukan secara hurufiah, tetapi ungkapan yang mengarah pada segala sesuatu yang tidak mengenakan dan mengganggu. Bisa disamakan dengan perasaan kita saat tiba-tiba ada serpian kayu masuk di dalam kulit. Kayak istilahnya kalau orang Jawa bilang keterusupan. Itu terasa tidak enak ya, tidak nyaman. Ya, Bapak Ibu, dalam konteks yang ada pada Paulus tampaknya membicarakan sebagian kesulitan penganiayaan dalam pelayanan. Jadi, hari ini kita akan belajar duri dalam daging yang dibicarakan Rasul Paulus adalah kesulitan, tingkat penganiayaan, tantangan yang dialami Paulus dalam menyebarkan Injil. Ia sangat mungkin memikirkan orang-orang tertentu yang sulit menjadi penghalang dalam pelayanannya. Bapak Ibu, jangan menafsirkan duri dalam daging secara hurufiah saja. Tapi kita akan belajar ungkapan ini sesuatu kesulitan, suatu penghalang yang mengganggu kita melayani pekerjaan Tuhan. Aplikasi 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10 yang sudah saya bacakan tadi, itu bagi kehidupan kita itu sangat baik, Bapak Ibu. Kok baik ya? Pertama, kita akan belajar untuk tidak menjadi sombong. Kelanjutan dari penggelembungan diri yang seminggu yang lalu, Bapak Ibu, dengan segala karunia yang dimiliki Paulus, dengan segala penglihatan, segala bakat, talenta yang dimiliki Paulus, ini bagus untuk Paulus supaya Paulus tidak menyombongkan diri, karena manusia punya kecenderungan untuk menyombongkan diri tanpa disadari maupun kita sadari. Ingat, mendapatkan penglihatan yang hebat, mengadakan berbagai mujizat, mudah bagi Paulus untuk sombong saat itu tentunya. Kita saja diberi karunia bahasa roh aja sudah sombongnya setengah mati, menganggap orang lain lebih tidak rohani daripada kita. Mungkin kita punya karunia kesembuhan, kita merasa kalau orang itu sakit, oh ada dosa di dalamnya. Karena belum tentu sakit itu ada dosa ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa antem kromo segala sesuatunya. Maka kesombongan ini sering muncul di tengah karunia yang Tuhan beri saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sangat mudah bagi Paulus untuk sombong. Sangat mudah bagi seorang Marta
untuk menjadi sombong di dalam kehidupan ini karena hikmat yang dipunya. Padahal sebenarnya kita ini bukan apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tuhan sengaja memberi duri di dalam daging supaya kita tidak menjadi sombong ya Bapak Ibu. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ini diulang 2 kali di dalam awal dan akhir ayat ini. Kedua, kita diajarkan untuk memahami konsep anugerah. Tuhan memang tidak terbatas dan lebih dari cukup untuk semua orang yang pernah ada di dunia ini. Bagaimanapun ini tidak berarti Allah pasti memberi apapun yang kita minta dan kita doakan. Seringkali kita beranggapan bahwa setiap kita berdoa pasti Tuhan kabulkan kalau kita dengan iman kita memintanya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, pengabulan doa itu anugerah. Jadi jangan berpikir, oh saya ini sangat rohani, apa yang saya minta Tuhan selalu beri. Bukan. Kita memang punya hak untuk meminta Bapak Ibu kepada Tuhan. Tetapi untuk mengabulkan doa itu suatu anugerah dari Allah tentunya. Haknya Allah untuk memberi. Bahkan memberi lebih dari doa-doa kita. Bahkan menolak doa kita dan memberikan yang lain yang lebih baik. Mungkin secara nalar kita kok tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bapak Ibu Saudaraku, ingat poin yang kedua adalah kita harus memahami konsep anugerah. Anugerah Tuhan tidak terbatas Bapak Ibu. Walaupun Paulus sudah berdoa dengan iman dan sungguh-sungguh sampai 3 kali pokok doanya yang dia minta jawaban doa mungkin belum terrealisasikan. Mungkin ada seorang ibu yang berdoa 12 tahun untuk suaminya supaya percaya kepada Tuhan. Mungkin ada seorang bapak sedang bergumul berdoa untuk anaknya yang 2 bleknya setengah mati. Mungkin Tuhan belum menjawab doa. Kita tidak perlu berputus asa. Berdoalah dan serahkan doamu kepada Tuhan. Tidak perlu terlalu menuntut banyak hal dengan Tuhan. Kita harus tahu Tuhan punya anugerah itu cukup buat kita manusia. Ketiga, kita diajarkan untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Kuasa Tuhan selalu sempurna dan tidak terbatas. Saat kita berdoa tapi Tuhan belum mengabulkan doa kita. Ingat kata-kata dalam 12 ayat 9a. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab Allah seringkali memberikan anugerah melalui doa anak-anaknya. Tetapi jawabannya satu yang harus kita pahami adalah anugerah. Bukan hak kita memaksa Tuhan di dalam doa-doa kita. Ingat Bapak Ibu, kita diajar untuk mengalami kuasa Tuhan yang sempurna itu. Yang sedang dipikirkan Paulus bukan kualitas atau keberadaan dari kuasa tersebut. Ia sedang membicarakan tentang pengalamannya tentang kuasa itu. Ketika kita merasa diri mampu menjalani kehidupan tanpa Tuhan, berarti kita orang yang membatasi kuasa Tuhan. Yang sedang dipikirkan Paulus bukan kualitas atau keberadaan dari kuasa itu, tetapi pengalaman kita. Jika kita merasa tidak mampu, tidak kuat, maka kasih karunia Tuhan itu sempurna bagi kita. Sekalipun kuasa itu diberikan dengan penuh atas kita orang-orang yang percaya, kita masih berpikir bahwa kekuatan kita
turut menentukan keberhasilan pelayanan, pendidikan anak-anak, kemampuan apa yang kita lakukan selamat. Berarti ini membuat kita menyadari bahwa Allah yang bekerja di dalam semua usaha kita. Kalau kita berharap kita mampu menjalani tanpa kuasa Tuhan, maka kesombonganlah yang nampak di dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena Tuhan aku berhasil, tapi karena aku kuat. Nah, ini yang harus kita hindari. Paulus mengajarkan kita, duri dalam daging itu berupa kesulitan, berupa tantangan hidup. Supaya kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi takabur dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini memang sulit, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita gumulkan setiap persoalan-persoalan yang kita alami, yang tidak bisa kita atasi sendiri. Di dalam doa, ada yang dijawab secara instan. Ada yang belum berdoa saja, punya angan-angan saja, Tuhan sudah memberikan. Ada yang bertahun-tahun orang berdoa, tapi hasilnya nihil. Jangan berputus asa. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku dan cukup bagimu, cukup bagi kita semua. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Allah itu bekerja. Ingat Bapak Ibu, duri dalam daging membuat kita tidak menjadi sombong, tapi kita menjadi orang yang sadar akan anugerah yang Tuhan sediakan. Itu cukup bagi kita dan tidak akan pernah kurang. Tetapi kita harus tahu bahwa kuasa Tuhan itu bekerja penuh pada saat manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Ada ungkapan seperti ini, dengan selalu mengingat kelemahan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan Yesus itu lebih jelas di dalam hidup kita. Everything is grace. Grace is everywhere. Ya Bapak Ibu ya. Kita harus menjadi moto dalam hidup ini. Everything is grace. Grace is everywhere. Apapun yang terjadi. Hai anak-anak Tuhan di seluruh dunia, jangan khawatir. Dunia penuh dengan kejutan yang membuat kadang-kadang rumah tanggamu kadang-kadang bisa menjadi berantakan. Atau mungkin karirmu kadang runtuh. Sakit datang tiba-tiba, membuat porak-poranda segala keinginan dan cita-cita kita. Tapi ingat, duri dalam daging yang kita pelajari ini mungkin bisa berupa kesulitan hidup, berupa sakit penyakit, berupa suatu tantangan sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Mungkin kita merasa lebih baik, cukup, tidak usah berubah. Nah, ini yang bahaya. Orang Kristen banyak merasa dirinya sudah cukup baik dan orang lain itu yang kurang baik. Sehingga kita tidak membenahi hidup kita. Kita tidak mengupgrade kemampuan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Duri dalam daging kesulitan, tantangan hidup. Mungkin tantangan itu bisa berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Kalau orang mengartikan sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi konsepnya hanya satu Bapak Ibu. Duri dalam daging itu adalah berbicara tentang tantangan hidup, kesulitan yang kita hadapi. Ya, tantangan dan kesulitan itu bisa berbicara tentang anak sakit, mungkin kegagalan, mungkin kelakuan kita yang sulit berubah dan sebagainya, Bapak Ibu. Kita akan tahu segala keinginan-keinginan daging yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Stop mulai hari ini. Kita mau belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala kelebihan hanya bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Dan segala kelemahan itu kita akan pergumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku orang yang suka marah. Aku suka tersinggung dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mengubah karakter kita. Dengan setiap hari kita akan belajar menuju sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingat, kekuatan Allah, anugerah Allah, kasih Allah cukup buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yang sudah mendengar firman Tuhan.